Anggota DPRD DKI Jakarta, Neng Maliana Sari menyebut saat ini isu polusi udara adalah masalah yang nyata. Ia menyebut saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengagendakan pembelian mobil listrik dalam upaya pengurangan polusi. Hal itu dia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam diskusi solusi konkret untuk penanganan polusi udara di Jakarta, bertempat di Tebet, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023 sore. Sebagai pengambil kebijakan, sebetulnya ini juga belum menjadi pembicaraan yang populer banget untuk di tingkat DPRD. Entah mungkin karena juga kita ketemunya jarang-jarang gitu ya. Tapi sebetulnya yang bikin aku punya tanggung jawab publik adalah solusinya apa deh dari teman-teman yang solusinya itu tidak menjadi solusi yang mengada-ngada. Misalnya, beberapa waktu belakangan itu ada kabar dari Pak PJ Gubernur bahwa untuk menekan polusi udara dari pihak Pemprov akan mengadakan belanja kendaraan listrik yang besar gitu ya. Menurut politisi PSI itu, saat ini di DPRD DKI Jakarta merupakan pekan pengambilan keputusan untuk anggaran 2024, termasuk juga penanganan polusi udara. Namun, belum ada penganggaran khusus untuk masalah polusi udara. Kita hari ini tuh sebetulnya mulai membahas anggaran 2024, di mana salah satunya juga masuk ke pembahasan anggaran penanganan untuk polusi udara. Tetapi karena yang muncul ke permukaan polusi udara itu adalah dengan satu WFH misalnya, itu kebijakan yang masih tadi dia bukan penanganan jangka panjang ya, bukan penyakit utamanya gitu ya. Saya juga terima masukan itu. Kedua, dari daftar belanja yang ada, ternyata untuk anggaran polusi udara itu kita tidak punya anggaran yang khusus. Untuk itu, ia membutuhkan aspirasi dari masyarakat untuk bisa dibawa dalam rapat-rapat di Dewan, terutama untuk masalah penanganan polusi udara di Jakarta. Selain Willy, dalam diskusi itu hadir juga sebagai narasumber co-founder Bicara Udara, Novita Natalia, dan Ketua DPP PSI Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak Imelda Berwanti Purba sebagai moderator. Novita dalam kesempatan itu mengungkapkan jika masalah pencemaran udara bukan hanya menjadi masalah lingkungan, akan tetapi juga menyangkut masalah kesehatan. Masalah polusi udara itu bukan masalah lingkungan, tapi ternyata berdampak terhadap kesehatan, dan anggaran BPJS untuk penyakit respiratori gitu ya, penyakit respiratori dari tahun 2018 sampai tahun 2022 itu 18 triliun. Jadi naik gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini tuh hasil dari akumulasi orang yang ngerasa polusi udara hal-hal yang biasa, tapi akhirnya mereka merasain dampaknya dan akhirnya mereka berkomunikasi dan terciptalah public pressure. Dan public pressure itu ya, akhirnya sampai presiden gitu, dan ada ratas dan lain-lain yang mengundang seluruh menteri bahwa oh ya ini tadinya bukan jadi isu prioritas, tapi ternyata dari sini masyarakat jadi pro dan peduli dengan isu polusi udara karena ngaruh ke kesehatan. Selain itu, menurutnya isu polusi udara bukan lagi hal yang baru. Bedanya adalah saat ini ada resiko kesehatan yang serius yang dihadapi masyarakat, serta penyebaran informasi yang masif di berbagai media. Sebagai upaya terdekat yang bisa dilakukan menurut Novita adalah pengendalian sumber penghasil polutan pencemar udara di Jakarta. Oh ya ini tadinya bukan jadi isu prioritas, tapi ternyata dari sini masyarakat jadi pro dan peduli dengan isu polusi udara karena ngaruh ke kesehatan. Di lain sisi, Imelda Berwanti Purba sebagai moderator juga memberikan statement bahwa kesehatan harus menjadi isu utama dalam penanganan polusi udara di Jakarta. Selanjutnya, dari diskusi itu, Imelda menyimpulkan salah satu solusi konkret untuk masalah polusi udara Jakarta adalah pemerintah menambahkan alat sensor polusi udara. Selain itu juga adanya kalibrasi data yang bisa diakses masyarakat. Data sensor tersebut bisa dijadikan peringatan dini dan bahan evaluasi.